Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Mundurnya itu dipaksa mundur atau mengundurkan diri. Dua itu belum dijawab oleh pemerintah. Langsung ditangani oleh Menteri PUPR untuk pembangunan infrastruktur dasar IKN ini udah tepat dan itu pasti akan tuntas. (17 Agustus 2024) Presiden Jokowi ingin merayakan HUT ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Tapi awal Juni ini, Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN malah mengundurkan diri. Pastinya bukan tanpa sebab, tapi istana tak menjelaskan mengapa Jokowi menerima pengunduran diri dua orang petinggi IKN. Spekulasi bermunculan, tanda tanya tak bisa dihindarkan. Benarkah ada target dari presiden yang tak tercapai atau ada faktor lain yang menyebabkan keduanya memilih pergi di tengah mega proyek IKN belum selesai? Inilah Satu Meja The Forum, Prahara di Ibu Kota Negara. Menteri Sekretaris Negara Pratikno membenarkan pengunduran diri Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan wakilnya Doni Rahayu. Keduanya mengundurkan diri dari jabatan 2 bulan menjelang rencana Jokowi menggelar upacara peringatan HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara. Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Sebagai gantinya, Presiden Jokowi pun mengangkat Menteri PUPR Basuki Hadimulyono dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni menjadi pelaksana tugas Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Usai diumumkan dengan jabatan barunya, Basuki menyebut investasi di IKN harus dipercepat. Yang masih perlu dipercepat adalah yang investasi tadi. Semuanya karena status tanah yang belum jelas dan juga kerjasamanya yang belum jelas. Untuk itulah kami tugasnya khusus percepatan tadi. Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF menilai pergantian kepala otorita IKN dikhawatirkan bisa berdampak pada investor dan target investasi. Pasalnya, investasi butuh kepastian dan keamanan di segala bidang. Maka terdapat kekhawatiran bagi para investor, pelaku usaha baik domestik maupun luar negeri bahwa target-target yang sudah ditetapkan pemerintah itu dikhawatirkan tidak terlaksana dengan baik atau tidak tercapai. Bagi para investor, saya kira butuh kepastian dari sisi regulasi dan kebijakan pemerintah. Senada dengan itu, Ketua DPR RI pun berharap agar pemerintah bisa transparan dengan kondisi IKN saat ini, agar tujuan pembangunan dan investasi di Ibu Kota Nusantara bisa tercapai. Ya, DPR berharap agar apa yang akan disampaikan oleh pemerintah ini bisa transparan sehingga investor nantinya tidak kemudian semakin tidak tertarik untuk datang ke IKN dan pelaksanaan IKN itu bisa berjalan sesuai dengan target-target dari pemerintah. Meskipun sudah disetujui, tapi pengunduran diri Bambang dan Doni dari IKN menimbulkan spekulasi. Apakah benar Bambang dan Doni tak bisa menyanggupi target pembangunan IKN yang diberikan Jokowi? Atau ada faktor lain yang menjadikan keduanya mundur di sisa waktu yang ada?
Prahara Ibu Kota Negara adalah tema Satu Meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio dari ujung sebelah kanan Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik. Malam, Mas Agus. Kemudian ada Mardhani Alisera, Ketua DPP PKS. Malam, dan Mardhani. Malam, Mas Yudi. Di sebelah kiri saya ada Herman Khairon, Ketua DPP Partai Demokrat. Malam, Mas Herman. Dan ada pengamat ekonom Faisal Basri. Malam, Bang Faisal. Dan di sambungan Zoom ada Deputi 4 Kantor Staf Presiden Wandi Nikodemus Tuturong. Malam, Wandi. Selamat malam Mas Budiman. Oke, saya mulai dari Wandi terlebih dahulu. Wandi, saya ingin tanya, pengunduran Bambang dan Doni itu sebetulnya mundur atau kemudian diminta mundur karena ada target yang tidak tercapai sebetulnya? Ya, saya kira udah seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Mensesnek ya, pengunduran diri beliau memang tidak disampaikan langsung alasannya, bahkan dalam surat yang saya baca pun tidak ada alasan tersebut ya, yang surat dari Pak Bambangnya sendiri. Tetapi kita tentu saja menghormati ya, apapun alasan di baliknya, dan itu saya kira kita kemudian memang orang bisa berspekulasi, tetapi saya kira dengan apa yang sudah disampaikan ya kita kemudian menindaklanjuti, maksudnya Presiden menindaklanjuti dengan memilih Pak Basuki dan Pak Raja Juli Antoni sebagai PLT, Kepala dan Wakil Kepala. Saya kira kalau dari sisi kami kan, dari sisi Kantor Staf Presiden, itu bagaimana memastikan keberlanjutan itunya, pembangunan yang IKN yang sudah dimulai sejak adanya otorita IKN. Soal alasan ya kita lagi-lagi saya kira seperti halnya kita menghormati privasi orang lain, itu saya kira kita juga menghormati apa yang menjadi alasan dibalik itu. Dan Pak Bambang maupun Pak Doni saya kira tidak mau menyatakan kepada secara terbuka alasan dibaliknya, dan itu sekali lagi kita hormati. Tapi kalau pendengar perkembangan terakhir, Mas Doni mengajukan pengundurnya pada Mei 2023 ya, Wandi ya? Ya memang sudah sebelumnya, oleh karena itulah kita pihak pemerintah istana juga harus memikirkan bagaimana pengganti yang tepat. Supaya kan lagi-lagi outcome yang bagi kami adalah mengawal, kalau kami kan mengawal program prioritas Presiden. Oleh karena itu dipikirkan betul oleh Presiden, sehingga yang muncul adalah nama Pak Basuki, Menteri PUPR, dan Pak Raja Juli Antoni. Memang kemudian karena penjelasnya tidak terlalu clear, kemudian dikait-kaitan juga dengan soal tunjangan dan gaji yang tidak lancar menjadi salah satu penyebab. Apa memang demikian? Iya, memang kalau saya pengalaman juga ya kan di Kantor Staf Presiden, yang namanya lembaga baru itu kan butuh duduk semua tata kelolanya, struktur organisasinya, ada namanya struktur organisasi dan tata kelola. Itu memang butuh waktu ya. Jadi karena bergeraknya termasuk turunnya anggaran itu kalau itu semua sudah duduk semuanya. Nah, kalau sudah itu ada, baru kemudian anggaran bisa turun. Sebab kalau itu belum ada, setelah itu baru kemudian dilakukan lelang jabatan dan sebagainya. Nah, ini memang ada proses yang birokrasi yang saya kira tentu bisa akan lebih baik lagi tentu ke depannya. Tetapi saya kira memang itu juga dihadapi oleh beberapa lembaga-lembaga yang baru berdiri. Oke, baik Wandi. Oke. Bang Mardhani, Anda kan ikut dalam penggodokan Undang-Undang IKN. Anda cukup terkejut dengan kemunduran Mas Bambang dan Mas Doni? Terkejut karena 2 kali RDP dan sekali jalan bareng, sama sekali saya dan tim ke IKN, keduanya sangat bersemangat. Sangat bersemangat? Sangat bersemangat untuk menjelaskan perkembangan di IKN. Terakhir kami ke sana tuh 13.000 pekerja, 24 jam sehari, 3 kali shift ya. Mungkin 4.000 jam 8 sampai jam 4 terus sampai 24 jam. Dan mereka, saya datang ke mes mereka rapi, bagus, dan digambarkan bagaimana terakhir bahkan agak intens ketika kita bahas revisi Undang-Undang IKN. Undang-undangnya agak aneh. 2022 disahkan, 2023 kita revisi karena memberikan kewenangan khusus. Walaupun PKS menolak, tapi karena kita terlibat, kita melihat perkembangan. Bahkan yang muncul itu adalah mereka agak khawatir di blueprint, mereka selalu
friendly environment. Friendly environment. Jadi benar-benar jaga karena konturnya ingin dijaga. Salah satu yang masuk dalam item revisi itu mengintroduksi, nanti Mas Agus kali lebih detail, sponsity ya, kayak busa gitu. Karena memang daerah di sana tuh resapan airnya problem, jumlah airnya terbatas, bahkan air pun disuplai dari waduk yang hampir 30 km dari lokasi. Nah, mereka ingin benar-benar environment friendly. Tetapi dalam kenyataan teman-teman PUPR atau yang bekerja itu lebih tentu aspek biaya ya. Contoh ketika jalan melingkar dengan jalan lurus bisa 3 kali lipat tuh. Padahal kalau mau jaga environment ya harus melingkar, harus betul-betul jaga. Sempat terungkap hal seperti itu bahwa di lapangan yang berkuasa bukannya blueprint yang disepakati tetapi apa yang bisa dikerjakan. Kalau Bang Mardhani mengatakan terkejut, berarti ada sesuatu yang masih menjadi misteri di balik pengunduran Mas Bambang dan Mas Doni? Mestinya demikian, karena kalau tadi Mas Budiman bilang gaji, di RDP pertama ketika kami tanya baru terbuka 8 bulan mereka belum gajian. Karena benar tadi Mas Wandi, lembaga baru butuh waktu. Prosesnya itu panjang, BPK-nya juga, Kemenkeu-nya juga, Bappenas-nya juga, Pan-RB-nya juga, panjang kali lebar. Tapi itu tidak mengurangi semangat mereka, antusias mereka. Doni agak dekat karena BSD-nya bagus segala macam, Mas Bambang sangat profesional dan kami terkejut. Nah, terkejut dan tentu tetap menyerahkan kepada kedua belah pihak ini karena tentu Pak Jokowi punya target. Kalau nih rasani saya gitu loh. Kalau PUPR berarti pekerjaan harus dipercepat. Harus dipercepat. Iya, karena itu Pak Basuki ya. Kalau Raja Juli pertanahan. Pak Luhut sempat komen nih bab tanah gitu. Bab tanah. Mungkin 2 bab ini yang bikin Mas Bambang sama Mas Bambang dan Doni itu profesional. Kalau profesional mereka selalu follow the procedure. Mereka due diligent. Mereka nggak mau asal tabrak. Mereka nggak mau main. Karena di akhirnya nanti akan mereka bertanggungjawabkan. Nah buat saya pengunduran ini mengejutkan karena straight from zero mereka. Mestinya mereka yang jagain sampai akhir. Sampai barang ini jadi. Gitu. Baik. Mas Herman ikut juga menggodok undang-undang IKN. Sama. Ada perasaan terkejut juga dengan mundurnya Mas Bambang dan Mas Doni menjelang 17 Agustus? Ya, kalau melihat dari perkembangannya kan on the track sebetulnya. On the track? On the track. Bahkan untuk tahap pertama dengan capaian 80% lebih ini kan sesuatu yang baik. Persiapan menuju kepada upacara 17 Agustus pun saya kira dirancang supaya memang sesuai dengan perencanaan. Artinya bahwa kalau melihat dari situasi lingkungan kerja, sebetulnya tidak ada hal yang menurut saya ini mengakibatkan Mas Bambang maupun Doni mundur gitu ya. Tetapi ya lagi-lagi kan tidak ada penjelasan, sehingga pasti spekulasi itu terjadi di lapangan gitu. Oleh karena itu saya kira semestinya pengunduran diri dan pergantian ini ya stop saja. Kita lebih fokus bagaimana menyelesaikan terhadap pekerjaan yang tersisa. Karena apa? Stop saja itu artinya gimana? Pembicaraan persoalan Mas Bambang dan Mas Doni mundur ini. Lebih baik kita fokus lagi kepada penyelesaian persoalan IKN. Pertama karena kita kan sudah tahu bahwa undang-undang sudah mengamanatkan pemindahan undang-undang IKN sudah ditetapkan bersama di DPR. Meskipun betul PKS saya kira menolak. Tidak menyetujui. Tidak menyetujui gitu ya. Namun juga kita juga sudah menetapkan pilihan bahwa Jakarta sudah menjadi daerah khusus Jakarta, DKJ. Saya juga membahas undang-undang DKJ. Artinya konsekuensi yang harus kita lakukan hari ini adalah memang bagaimana fokus menyelesaikan progres ataupun tahapan-tahapan di IKN dan tentu bagaimana masa transisi juga ada yang di DKJ. Oleh karenanya saya juga meyakini bahwa kalau lihat konteksnya sekarang diamanatkan kepada Pak Basuki dan ke Raja Juli, ya memang
dua aspek yang harus percepatan, infrastruktur dan pembebasan lahan saya kira. Oke, baik, saya ingin tanya pada Bang Faisal ya. Bang Faisal kan kalau Pak Luhut kan berbicara bahwa ada problem leadership, ya ada problem tanah. Tapi kalau Bang Faisal melihat sebagai ekonom mundurnya Mas Bambang dan Doni seperti apa? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini aja. Ya tapi nggak bisa membuat keputusan ya nggak jalan orang itu. Ya itulah tugas kau sebagai pemimpin. Ya harus berani dong ambil resikonya. Mau makan tuh kok tergigit sedikit sini ya cabai, ada bobby trap itu cabainya di situ ya kalau bisa pisahin. Ya, tapi lu udah punya kewenangan semua, ya lakuin dong. Saya kesel aja liatnya itu. Itu adalah pernyataan dari Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Bang Faisal, Pak Luhut lebih mengatakan ada faktor leadership di balik ya udah mundur-mundur aja. Gimana Anda lihat? Ya, saya mengenal Mas Bambang itu udah lama, sejak dia masih kuliah di Berkeley, kemudian pulang itu sebelum Pak Harto jatuh ya. Jadi udah puluhan tahun, hampir 30 tahun. Sampai di ADB saya pun masih komunikasi. Kita sama-sama studi banding transportasi ke berbagai, Mas Agus juga kan. Pokoknya lahir batin kita tahu lah. Itu profesionalisme, ilmunya tinggi. Jadi beda dengan berani gerasa gerusu. Itu harus mengikuti aturan, mengikuti hukum. Itu standarnya. Kalau nggak salah istrinya pun ahli hukum, gitu kan. Jadi pakem nggak mau. Kalau keluar pakem nggak mau gitu. Waktu kita dengan Mas Agus juga di Meksiko dan di Bogota itu kita diwawancarai, saya masih ingat tuh. Jangan kayak Faisal kata istrinya. Anda orang pemerintah jangan keras-keras kayak Faisal gitu. Jadi ada value yang di itu. Nah, kalau menurut saya udah terlampaui itu. Terabas aja misalnya nih tanah nggak selesai terabas aja. No. Value-nya beda. Jadi memang ada beda value kira-kira yang membuat dia nggak tahan dan kemudian mundur aja gitu. Kalau menurut saya begitu. Kalau wakilnya saya enggak tahu, tapi kan profesional juga. Ya. Dia bukan owner kan, dia profesional. Patternnya kan sama sebetulnya, profesional dengan teknokrat ya sama. Dan di ADB juga dia follow the rule yang luar biasa dan terpuji gitu. Jadi ini leadershipnya istimewa, jangan dianggap remeh. Mana lebih bagus leadership Bambang Susantono dengan Luhut? Iya Bambang Susantono. Lebih bagus itu ya. Oke. Mas Agus, jadi apa yang Anda baca dengan kemunduran tadi, keterkejutan bagi Mas Mardhani, mantan terkejut. Anda juga cukup terkejut juga dengan mundur ini atau gimana? Saya sepertinya sih tidak terlalu terkejut. Tidak terlalu terkejut? Ya, karena apa? Ya saya tahu sama Faisal cukup mengenal Bambang dan kita tahu polanya Pak Presiden itulah cepat. Cepat. Nah, tanpa melalui hal-hal yang tadi pakemnya apa. Bukti sudah banyak di hampir beberapa mayoritas infrastruktur yang dibangun itu umurnya pendek, sehingga kos untuk operasi dan perawatannya sangat mahal. Contoh jalan tol, bandara itu banyak yang sudah rusak, baru umurnya belum cukup 5 tahun. Karena cepat-cepat tadi, kalau nguruk tanah itu tidak bisa dicepat-cepatkan, karena itu alam. IKN tanah itu lumpuh tanah yang yang sering buat keramik itu lembek sekali. Nah, jadi ada proyek di Bandara Samsudin Nur dulu sampai harus mengeruk tanah tingginya sampai 15 meter untuk ditimpa tanah dari Jawa supaya tiang pancangnya itu kuat. Oke. Saya khawatir yang di IKN. Oke, baik. Kita coba lihat ya bagaimana pernyataan dari mantan Kepala Otoritas IKN, Mas Bambang Susantono. Mungkin bisa disampaikan grafisnya. Ini pertama adalah Bambang berpesan agar pejabat otorita IKN mempertahankan profesionalisme dan integritas. Ia menegaskan pakaian bisa berganti tetapi sikap orang berintegritas tetap tidak berubah. Itu kutipan yang kemudian adalah yang kedua, ia meminta agar otoritas
IKN terus berpihak kepada masyarakat Sepaku, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Mas Mardhani, apa yang Anda baca dari pesan dari Mas Bambang soal profesionalisme dan keberpihakan kepada Sepaku, masyarakat Sepaku? Yang pertama saya apresiasi Mas Bambang tidak memberikan bom waktu untuk kasus kemundurannya. Tapi beliau dengan soft menyampaikan pesan jaga profesionalitas dan integritas. Integritas juga? Integritas, dua itu tadi kan. Yang ketiga, jaga lingkungan. Kami waktu RDP dapat info kan ada penggusuran. Kami langsung tanya, gak ada. Kami betul-betul penuhi hak masyarakat. Tidak akan ada penggusuran kecuali win-win solution. Jadi Mas Bambang ini dengan Mas Doni betul-betul pandangan saya beri. Kita ke Australia hampir seminggu karena kita bahas Pond City, kita ke Melbourne, kita ke Perth, Sydney enggak kayaknya. Itu betul-betul kita dan betul-betul beliau menjelaskan. Ketemu kolega dan seperti Bang Faisal bilang, jaringan internasionalnya luas sekali. Banyak profesor tuh datang dan memberikan dukungan serta gambaran, bahkan kayak personal touch dengan Mas Bambangnya erat sekali. Doni juga ikut waktu itu. Dan karena kita satu hotel bareng, jalan bareng, olahraga bareng, pagi-pagi kita jalan. Jadi yang saya lihat itu, mereka ingin jaga IKN ini friendly environment, bukan cuma ke alam, tapi juga ke masyarakat adat. Okay. Nah itu yang saya lihat dengan jelas di pernyataan Mas Bambang. Tapi Mas Bambang tetap soft, tetap profesional. Soft dan profesional, oke. Mas Wandi Nikodemus Teturang dari KSP. Gimana Wandi melihat pernyataan dari Mas Bambang agar tetap menjaga profesionalitas, menjaga integritas? Apakah ini juga pesan dari mantan kepala otorita kepada pemerintah dan penggantinya untuk tetap menjaga itu? Ya, saya kira itu sama persis ya. Apa yang saya kira cukup eksplisit apa yang disampaikan oleh Pak Bambang itu. Dan kita sama-sama tahu beliau orang yang sangat profesional, juga sangat memiliki integritas. Oleh karena itu pemerintah kan memang juga mengharapkan keterlibatan beliau, meskipun tidak lagi berperan secara manajerial ya, mengelola langsung, cukup kompleks kan, karena harus lintas kementerian kan. Di undang-undang IKN sendiri kan memang membolehkan pembangunan infrastruktur misalnya oleh PUPR dan kementerian teknis yang lain, sampai kemudian otorita IKN bisa benar-benar secara perlahan-lahan bisa mengambil alih semuanya. Saya kira itu sudah ada dasar hukumnya dalam undang-undang. Jadi kalau soal itu, saya kira apa yang disampaikan memang benar oleh Pak Bambang, dan saya kira memang tidak ada masalah dengan integritasnya, tidak ada masalah dengan value-nya. Cuman kan mungkin karena tidak disampaikan ya, kemudian menjadi spekulasi seperti apa. Tapi spekulasi itu kan ya kita nggak tahu, itu kan kayak utak-atik gatuk ya, kita menghubung-hubungkan, connecting the dot ya. Apakah benar seperti itu ya, itu yang kita nggak tahu, karena kita sekali lagi saya akan kembali bahwa kita memang menghormati apa yang keputusan beliau untuk tidak secara terbuka mengatakan alasannya. Kalau satu hal lagi yang dipesankan Wandi soal berpihak kepada masyarakat Sepaku, Penajam Pasir Utara, pesan ini sebetulnya Anda membacanya pesan dari Mas Bambang ini apa sebetulnya? Iya, saya kira saya juga sebelumnya kan sudah sempat juga berkomunikasi dengan Mas Bambang, dan juga pernah juga ke sana, turun beberapa kali ketemu dengan masyarakat Pasir Balek ya. Dan itu memang menjadi komitmen kita bersama, bahwa masyarakat di sana itu harus menjadi subjek dalam pembangunan itu. Oleh karena itu berbagai macam ini juga kami pantau, kami kan di KSP juga mengawal program prioritas Presiden kan. Oleh karena itu bagaimana keterlibatan partisipasi masyarakat itu menjadi bagian yang kita kawal dan kita tanyakan gitu, sudah seperti apa. Nah dalam pembangunan kan biasanya seperti halnya pembangunan apapun ya, proyek apapun, kan selalu apa yang kita rencanakan kadang-kadang sedikit mengalami perubahan-perubahan di dalam implementasi itu di mana-mana. Bangun rumah aja saya kira seperti itu. Tetapi prinsip-prinsip keterlibatan masyarakat, bagaimana masyarakat di sana, masyarakat Pasir Balek khususnya, itu bisa menjadi subjek, itu adalah komitmen kita.
Dan bahkan kita memang sekarang sebenarnya kan kalau masyarakat adat itu kan isu utamanya kan soal kepemilikan tanah ya. Nah, kita ingin bahkan agar ini menjadi sebuah sebuah ini baru ya, terobosan atau apa, karena kita kan belum punya undang-undang masyarakat adat itu ya. Untuk perlindungan bagi mereka. Kita ingin ini menjadi contoh bahwa masyarakat adat itu bisa terlibat, bisa menjadi subjek itu tadi. Nah, ini yang kita dorong sama-sama dan kita cari ininya celah hukumnya, perlindungannya seperti apa. Itu yang merupakan komitmen dan saya setuju dengan Pak Bambang untuk menyatakan hal demikian. Oke, baik Wandi. Bang Faisal, kalau kembali tadi cukup dekat dengan Mas Bambang, yang pesan yang disampaikan adalah jaga profesionalitas, jaga integritas. Kira-kira beliau mau menyampaikan pesan apa kalau menurut Bung Faisal tafsirkan? Mas Bambang itu berilmu, filosofinya juga dapat gitu. Membangun kota itu membangun peradaban. Jadi city, civility, civilization. Jadi sebetulnya membangun peradaban. Nah, katanya mau bangun peradaban dengan cara tidak beradab, menyingkirkan First Nation. Mereka First Nation kan, indigenous people First Nation. Harus coba betapa indahnya First Nation ini diperlakukan seperti di South Dakota di Amerika itu, ditinggikan. Nah, oleh karena itu it takes time, dialog, nggak bisa kan begitu saja. Nah, Pak Jokowi kelihatannya ingin cepat seperti Rempang, libas aja semua. Oke. Itu sorry deh, gitu. Ini itu Rempang pada kan? ya Riau. Gak mau Mas Bambang model Rempang itu. First Nation, warga pertama di sana harus didahulukan. Oke, baik. Kemudian setelah kemudian Mas Bambang dan Doni kemudian mundur, kira-kira bagaimana kemudian kelanjutan dan investasi di IKN? Jawabannya setelah jeda berikut ini. Bambang jadi investasi di IKN Nusantara ini adalah membeli masa depan. Bapak Ibu jangan membayangkan sekarang, karena jalan tol dari Balikpapan ke IKN Nusantara ini belum jadi. Jadi Bapak harus memutar baru sampai ke IKN. Kalau nanti langsung lurus ke Balikpapan, kira-kira 30-40 menit sudah sampai dari Balikpapan ke IKN. Kalau mau turunnya di Balikpapan. Tapi kalau Bapak Ibu berubahnya nanti, tanahnya sudah habis. Karena sekarang ini kita tahu harganya kan antara 400.000 sampai 800.000. Oke, baik. Mas Agus, tadi Presiden mengatakan investasi di IKN itu membeli masa depan. Apa yang Anda baca dari pernyataan Presiden? Ya itu jualan, Mas. Jualan? Jualan tanah gitu kan. Kalau kita nunggu investasi, investor nggak akan ada yang datang. Nggak ada pengaruhnya sama mundurnya Bambang Doni. Karena ini kan masih greenfield atau saya bilangnya brownfield karena coklat tanahnya. Jadi nggak ada investor akan naik kecuali infrastruktur sudah jadi. Dan yang untuk bangun infrastruktur harus APBN. Karena investor tinggal lihat, oh ya oke. Kan investor bikin hotel mau berapa orang mau datang ke situ. Rumah sakit, sekolah, pasar, dan sebagainya. Jadi ya membeli, ini memasarkan, ini beli tanah sekarang. Tapi apa iya akan jadi? Itu kan pertanyaan kita semua. Apa iya akan jadi? Iya. Menurut Anda? Ya nanti kan pergantian pemerintahan apa iya? Presiden yang baru akan ada di sana. Apakah misalnya perwakilan negara-negara sahabat akan pindah? Wong di sini udah belinya mahal di Kuningan, di Sudirman gitu. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang meragukan orang. Mau beli sekarang, kayak beli apartemen belum topping off, kan nggak tahu kita jadi apa enggak. Jadi artinya kepastian itu jadi belum muncul. Oke, baik. Mas Herman, sebagai anggota DPR, apa yang Anda baca? Ini kan pasca pengundurannya Mas Bambang dan Mas Doni, kemudian Presiden di IKN langsung mengatakan, datang ke IKN dan mengatakan ini adalah membeli masa depan dan lain sebagainya. Yang dibaca memang gigihnya Presiden untuk mengundang investasi masuk atau seperti apa? Ya,
tentu membuka sebuah kota baru gitu ya, apalagi ini menjadi ibu kota negara, ini pasti akan menjadi pembangkit kegiatan ekonomi yang baru. Oleh karenanya saya kira ya memang tidak dalam jangka pendek, pasti ke depan ini kan akan berkembang. Yang kedua, kalau melihat apa yang menjadi prospek masa depan ya karena sudah ditunjukkan juga dengan apa yang sekarang telah dikerjakan. Misalkan untuk infrastruktur istana, di situ kan sudah 60% lebih gitu ya. Kemudian untuk 12 tower, untuk pegawai di situ sudah ada. Artinya bahwa apa yang disampaikan oleh pemerintah terhadap prospek masa depan itu ditunjukkan juga dengan apa yang sedang dibangun saat ini. Oke. Tadi disinggung persoalan bagaimana percepatan pembebasan lahan. Saya meyakini gitu dengan kemampuan Menteri ATR BPN saat ini, Mas Ali Sera juga sangat yakin bahwa ini akan bisa cepat menyelesaikan terhadap persoalan pertanahan. Setelah itu kan bisa dilakukan percepatan terhadap infrastruktur. Dan tadi kalau persoalan integritas, prosedur dan lain sebagainya, saya kira memang bisa dipisahkan ya. Ini kan ada yang basisnya terhadap APBN, ada yang non APBN. Yang APBN saya kira tidak akanlah sembrono ya. Siapapun menggunakan uang APBN ini pasti akan sangat prosedural. Dan kalau membandingkan integritas, ya kita yakinilah orang yang memimpin sebuah bangunan baru, area baru, dan ini menjadi etalase bangsa, pasti ini orang-orang berintegritas, orang-orang punya kemampuan, dan tentu akan meletakkan kepada aturan-aturannya. Karena kalau membeli masa depan dengan mengabaikan aturan, apalagi terhadap persoalan lingkungan, saya kira ini tidak akan prospek ke depan. Oleh karenanya saya meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh pemerintah dalam ini Presiden, saya kira juga ini didasarkan kepada bagaimana membuktikan hari ini bahwa IKN telah berwujud dan tentu masa depan ini akan lebih berkembang melihat prospeknya ke depan. Gitu. Oke, baik. Bung Mardhani, membeli masa depan dan Herman mengatakan ya pasti akan terwujud. Tapi PKS kan pada awal kan memang menolak posisi pemindahan ibu kota itu. PKS di Undang-Undang 2022 IKN menolak dan revisi juga menolak. Pertimbangannya sederhana, kita sedang tidak perlu ibu kota baru. Kalau sekarang nih, Tapera kalau duit IKN sebagian untuk perumahan itu cepat sekali. UKT sebagian buat UKT cepat sekali ya. Kalau UMKM, koperasi, tapi karena memang kita kan filosofi tongkat ya Mas Budi. Kalau kita angkat yang atas, bawahnya pasti ruang fiskal kita pendek sekali gitu loh. Sehingga spending di IKN ini terpaksa ganggu yang lain. Itu sebab PKS menolak. Yang menarik Mas Budiman, ini kemarin Again French Fresh ya, Prancis nanyain tentang ini. Yang lebih menarik saat 2022, sesudah diketok undang-undang IKN 2 hari kemudian, atas Amerika tuh langsung wawancara langsung, ketemu langsung. Karena kita yang menolak sendiri ya, kita jelaskan ya. Karena Amerika tuh baru bangun kedutaan besar di Medan Merdeka tuh 6 triliun lebih itu loh. Dan tempat-tempat lain sehingga tiba-tiba pindah ke sini gitu kan. Sehingga perhatian media dan pihak internasional terhadap perkembangan IKN itu sangat tinggi. Walaupun kalau dilihat di draftnya itu kan ada 4 tahap ya, dan sampai 2045. Dan kalau kita lihat bagaimana Brasilia di Brazil itu sampai sekarang masih belum jadi kota yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Canberra spesifik memang kota kalau maghrib udah sepi lah gitu loh, karena memang buat pemerintahan. Washington DC masih lumayan banyak jadi kota turis karena banyak museum dan gratis rata-rata itu loh, sehingga orang terlalu. Nah IKN ini semua pusat pemerintahan mau, pusat bisnis mau, semua mau. Tadi saya udah bilang tadi, teman-teman otoritas itu selalu bilang jaga lingkungan, kalau perlu jalannya memutar. Tadi Pak Jokowi yang bilang nanti lurus jalannya itu. Sesuatu yang jangan menentang geografi, jangan menentang alam. Anda akan menghadapi resikonya. Mas Agus tadi udah bilang bagaimana beberapa bandara agak turun gitu, dan cost-nya jadi besar. Kalau dari awal saya suka mengatakan ini proyek Roro Jonggrang, berbahaya. Gitu. Oke, baik. Bung Wandi,
Sehari setelah kemudian Mas Bambang dan Doni kemudian mundur, Presiden kemudian berkunjung ke IKN dan meyakinkan lagi ya bahwa membeli IKN, investasi IKN itu adalah membeli masa depan. Memang ada kekhawatiran dampak dari mundurnya Mas Bambang dan Doni? Ya, kalau kekhawatiran itu kan persepsi yang bisa berkembang ya, dan itu siapa yang mau melarang persepsi yang bisa berkembang itu. Tetapi kalau kunjungan presiden itu kan memang sejak awal 2024 presiden selalu menjadwalkan secara hampir tiap bulan itu ke sana. Nah, kecuali ada event-event besar, kemarin kan kita ada WWF dan sebagainya. Jadi itu memang sudah terjadwalkan. Ke depan juga nanti akan sering. Bulan depan juga Juli akan ke sana. Jadi kira-kira memang sudah komitmen presiden. Justru ini untuk menunjukkan keseriusan bahwa ini dengan turunnya presiden bahwa ini memang akan dikerjakan dengan baik, kira-kira seperti itu. Terlepas dari banyak tantangan yang kita hadapi, tetapi yang dibutuhkan memang koordinasi yang lebih baik. Kan semuanya juga nggak ada yang sempurna, tetapi kita berupaya untuk menjadi proses pengelolaannya, pengerjaannya bisa lebih baik. Saya kira itu sama ya, membangun apapun saya kira nggak juga butuh ya manajemen seperti itu, pengawasan, tata kelola dan sebagainya, kita paham itu. Kalau kritik, perbedaan pandangan, pesimisme ya bagus juga, kita kan negara demokrasi, itu akan memicu kita untuk bekerja lebih baik. Saya kira saya melihat positif saja semuanya. Positif, Terima kasih. baik Wandi. Ya. Bang Faisal, bagi Anda pernyataan pidato Presiden di IKN itu bagian mitigasi mengelola dampak yang terjadi setelah Bambang dan Doni kemudian mundur sampai sebegitu? Menenangkan setidaknya. Menenangkan. Ada gejolak di pasar, bahkan stok market aja hari ini turun 2% lebih gitu kan. Rupiah juga melambat. Mungkin tidak ada hubungannya, tapi ya paralelnya begitu kan, ada gejolak, prospek investasi secara keseluruhan. Makanya kalau kita mau clear nih tentang ibu kota, ini ibu kota ini proyek ibu kota apa proyek properti? Hah? Kan dasarnya undang-undang. Ya, ibu kota. Statusnya badan otoritas, semua badan otoritas itu profit motif, bisnis gitu. Ini yang bikin gamang semua. Jadi kalau sekedar ibu kota saja, upacara kemerdekaan 17 Agustus, nggak harus selesai semua kan upacara aja gitu kan. Ini seolah-olah harus gitu. Lebih banyak persoalan investasi daripada persoalan kebudayaan itu. Membangun museum, membangun peradaban gitu-gitu. Harusnya gedung DPR dulu yang dibangun, bukan istana. Karena Mardhani nggak mau pindah ke sana. Titik nolnya tuh gedung DPR harusnya, sekarang istana gitu. Jadi ini apa proyek awalnya kan business to business. Emang proyek bisnis kan? Kan tidak direvisi. Nah kalau business to business kata Mas Agus tadi law of last number. Kalau penduduknya secuil ya investor mau disuruh apapun tidak akan datang. Gitu. Jadi oleh karena itu kalau saya udah deh direvisi kembali ibu kota itu sebagai ibu kota pemerintahan dan pusat budaya. Karena kita ingin membangun budaya Indonesia jadi pusat pencetak pemain sepak bola. Udah deh nggak usah, kasih yang lain lah, kasih Papua misalnya. Jadi ini proses penghisapan yang baru. Ibu kota kita ini lebih besar dari Jakarta kan, Mas ya kan. Ini pusat segala macam. Jakarta kenapa tenggelam karena pusat segala macam itu. Oke, baik. Wandi, tampaknya Anda ingin merespon pertanyaan dari Bang Faisal Basri? Oh iya, saya kira yang disampaikan Bang Faisal kan secara perspektif yang kritis ya. Saya menghormati perspektif yang kritis itu, tetapi saya kira dengan adanya IKN ini justru menurut saya untuk mengurangi beban Jakarta. Aglomerasi Jakarta ini kan sudah 35 juta kalau nggak salah ya, 35 juta jiwa. Nah ini juga akan memunculkan pertanyaan sebetulnya tentang sebuah keberlanjutannya. Nah ini kalau kita tidak, justru IKN ini justru salah satunya adalah itu.
selain membangun konsep Smart Forest City itu. Nah, bahwa ada kritik dan sebagainya, saya kira itu bagus supaya kita juga terbuka kan. Kami orang yang sangat terbuka pada kritik. Supaya kita tidak menganggap bahwa ini baik-baik saja semuanya, sehingga kita dengan demikian akan mengecek apakah di lapangan seperti itu, apakah tanahnya seperti yang disampaikan Mas Agus. Nah, dengan demikian pekerjaannya akan menjadi lebih baik. Jadi saya kira ini bagian dari tata kelola yang baik. Kritik dari masyarakat, dan juga kita harus dengarkan masyarakat Kalimantannya sendiri seperti apa perspektifnya. Itu akan kita lakukan. Kita akan datang ke sana juga untuk bertemu lagi dengan masyarakat, dengan pemuda-pemuda di sekitar Penajam, di sekitar IKN, supaya kita berkomitmen supaya mereka tidak teralienasi dalam pembangunan. Tidak seperti pembangunan kota-kota besar lainnya yang berjalan tidak terarah gitu kira-kira. Oke, baik. Jadi Presiden Jokowi juga rencananya akan segera berkantor di IKN dan ASN akan dipindahkan secara bertahap, tapi sejauh mana kesiapannya setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanterjo di satu meja The Forum, ke Wandi Tuturong, Deputi 4 KSP. Mas Wandi, jadi Presiden merencanakan akan bulan Juli akan segera berkantor di KN dan ASN, kemudian secara bertahap akan pindah. Sejauh mana kesiapan dari rencana itu? Ya kalau data yang kami terima itu 80% ya pembangunan untuk tahap 1 itu sudah dilakukan. Dan kalau dari secara fisik sebenarnya kita bisa lihat udah cukup banyak tayangan-tayangan di YouTube ya yang menunjukkan bahwa secara fisik sudah mulai berdiri di istana sekitarnya, kantor presiden, kantor Setkap, Setnek, dan lapangan untuk upacara itu, karena memang lapangan upacara itu yang menjadi boleh dibilang janji Presiden kan kira-kira itu upacara tanggal 17 Agustus. Nah, ke sana sebetulnya saya sendiri termasuk akan pindah duluan. Dijadwalkan ya. Tapi karena sekarang ada untuk mengadakan upacara itu butuh banyak orang, security, kru, dan orang pengisi acara. Ya mungkin kami akan mengalah barangkali ya. Tetapi proses untuk upacaranya tetap akan berjalan. Jadi kunjungan Presiden kemarin kan juga ada beberapa groundbreaking yang kita sudah lihat di tahap 6 ya, soal yang peresmian bendungan, terus kebun raya, yang nursery, persemayan, dan sebagainya. Nah, ini yang menunjukkan bahwa geliat di sana terus berjalan. Tetapi ya kami memantau, justru kami kalau di KSP kan kami memantau mengelola program prioritas Presiden. Kami kalau bertemu dengan lintas kementerian, termasuk otorita IKN, kami juga bertanya secara kritis sebetulnya. Ini sudah sampai mana? Nah, tapi dengan begitu maka mereka bisa deliver dengan data-data yang mereka punya. Jadi kami tetap optimis, tentu tidak mudah proses ini, selalu ada kekurangan di sana-sini, tapi justru itulah kita perlu koordinasi yang lebih baik dengan semua, pengawasan yang lebih baik, supaya apa yang sudah menjadi ketetapan undang-undang itu, sudah ada perpresnya, bisa kita kawal pelaksanaannya setidaknya sampai 2024 ini, karena KSP juga akan berakhir 20 Oktober 2024. Baik, Wandi Nikodemus Tuturong. Baik, Mas Herman, kalau di perencanaan kan DPR juga akan menjadi batch pertama yang akan pindah ke IKN, sudah siap? Ya, pertama tentu prioritasnya kan kawasan inti. Kawasan inti itu kantor Presiden, Menko, dan infrastruktur dasar di situ. DPR? Ya, DPR belum dibangun sampai hari ini memang. Dan saya kira ya konsekuensi dari disahkannya undang-undang kan kita mengikuti undang-undang tentu. Kalau kemudian pada akhirnya juga DPR harus berpindah ke sana, ya ini adalah amanah undang-undang yang sudah disepakati bersama antara DPR dan pemerintah. Artinya bahwa semua ini kan sangat patsun kepada undang-undang. Oleh karena itu ya kalau memang nanti bangunannya sudah ada, kantornya sudah ada, ya tentu itu juga konsekuensi bagi kami untuk berpindah ke sana gitu. Oke, baik. Bung Mardhani, kalau posisi PKS kan mewacanakan Jakarta tetap menjadi kota legislatif, artinya kan DPR-nya ya, DPR tetap. Tapi kalau putusan undang-undang Pak Herman mengatakan memang perintahnya ke sana, udah siap juga? Sebenarnya PKS tidak menetapkan Jakarta
ibu kota legislatif, tetap ibu kota harapan kita. Karena tadi lebih banyak yang lebih prioritas. Tetapi tentu saya ingin mengingatkan pemerintah ya, dalam lampiran yang menjadi bagian mengikat dari Undang-Undang IKN 2022, DPR itu batch pertama. Batch pertama tuh kira-kira pada? Ya mestinya ketika ditandatangani, maka proses perpres kita kan belum ditandatangani. Itulah DPR harus pindah. Tetapi sampai sekarang memang belum, dan buat kami nggak ada masalah. Karena saya justru agak sedih ketika Presiden sibuk dengan upacara, sibuk dengan Istana Presiden, mestinya people first. Masyarakat sekitar dulu. Dan ingat loh, rasio tanah dan bangunan di sana itu karena konsepnya city in the forest, ya, kota di hutan, awalnya 25%. Kalau kita punya 100 meter, cuma 25 meter boleh dibangun. Terakhir direvisi jadi 30%. Artinya susah sekali bagi masyarakat biasa punya tanah di sana untuk bisa membangun. Karena yang paling baik itu kebijakan ini pemerintah itu triggering, pemicu. Sisanya public, private, dan semua ikutan. Sehingga terbangunlah sebuah kota yang betul-betul livable. Tapi kalau semuanya selalu by APBN, pushing by APBN, how low can you go? Berapa lama bisa tahan? Nah yang kedua tentu environment. Di sana Bud, ada Borneo Orang Utan Salvation Foundation, BOS Foundation. Saya ke situ, indah sekali, ada beruang madunya, ada orang utannya. Tapi sayangnya menurut saya dengan tadi pengennya lurus, pengennya cepat, kayaknya environment tidak menjadi prioritas. Government yang didahulukan. Baik, Mardhani. Agus, jadi kalau menurut Anda agar IKN tetap berjalan, apa yang harus dikerjakan? Jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Ya dibangun sekarang, tapi tadi livable dan sebagainya, iya. Itu ada jalan tol itu merusak habitat dari beruang madu. Dan beberapa situ ada buaya muara dan sebagainya. Itu nanti kalau makanannya hilang, dia akan ke rumah penduduk. Yang saya sangat khawatirkan, sampai hari ini saya belum pernah lihat itu studi antropologinya. Karena dari situ kita bisa menentukan mitigasi secara sosial. Saya sangat khawatir karena masyarakat aslinya itu punya kearifan lokal yang tinggi. Nah nanti kalau ada korslet dengan pendatang, itu sangat berbahaya. Makanya pelan-pelan. Kalau mau itu ya orang kita pindah rumah aja kan perlu cari rumah yang tanah yang baik, tidak masalah, airnya ada nggak, ini kan nggak, airnya jauh sekali. Dan itu dibor sampai 100 meter lebih nggak keluar air. Ya, jadi dan tanahnya itu lempung, lembek. Kalau hujan saya khawatir, semoga tidak terjadi persoalan dengan pembangunan yang cepat-cepat itu tadi. Oke, baik Bung Faisal, jadi menurut saran Anda meskipun Anda sangat kritis, apa yang harus dikerjakan agar IKN ini sesuai dengan target dan kemudian betul-betul menjadi ibu kota nanti? Saya kok ada feeling atau perkiraan presiden yang akan datang akan merevisi. Revisi artinya dengan segala macam tantangan yang kita hadapi itu akan merevisi sehingga akan pindah totalnya itu idealnya 2045. Tatkala kita telah berhasil menjadi negara maju, kita bikin tiang pancang keberhasilan, ini dia. Indonesia menapaki tahap baru, negara maju, dan kita pindah ibu kota setelah kita berhasil semua. Dan misalnya bertahap kan. Jadi pertama yang dilakukan Kementerian Kehutanan pindah dulu. Kementerian apa gitu, pindah bertahap, kan nggak harus semua sekaligus. Boleh jadi nanti kemudian jangan, saya dengar tadi dari Pak Herman, BUMN udah pasang tiang pancang, BUMN itu disebar ke setiap provinsi, BNI di Surabaya, Bank Mandiri di Medan, supaya ada pemerataan kan. Ini yang kesalah jadi Jakarta, udah jadi megapolitan karena numpuk di sini semua, mau dipindahkan sekarang di ibu kota baru. Please. Oke, jadi lebih hati-hati lah ya, perlahan-lahan. Oke, baik Bang Faisal, Bos Herman, Bang Mardhani dan Agus dan Wandi Nicodemus Petra telah bergabung di satu meja The Forum. Langkah Bambang Susantono dan Doni Rahayu mundur dari otoritas ibu kota negara apapun alasannya patut dihargai.
Budaya mundur jarang terjadi dalam kebiasaan politik negeri ini. Meski MPR justru mendorong adanya budaya mundur sebagai sikap bertanggung jawab. Secepatnya Presiden Jokowi menunjuk kepala otorita definitif agar segera ketidakpastian itu menjadi pasti. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.